Haleluya, demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes bab yang keempat ayat yang kedua. Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom Elohim kepada semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Pada ketika ini bertemu kembali dalam ruangan kesaksian, saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan bicarakan di dalam hati saya, bahwasanya kedatangan anak manusia adalah suatu rahasia ilahi. Rahasia ini besar, di mana semenjak seisi dunia ini telah ditandai oleh tanda binatang itu. Iman seisi dunia sedang diuji. Iman seisi dunia sedang diuji. Apakah kita mengenal dan mengerti akan kewujudan tanda binatang itu, dan apakah umat manusia mengetahui bahwasanya berlaku penyesatan, penipuan ke atas seluruh muka bumi ini, ke atas anak-anak manusia. Oleh karena begitu besar cinta kasih Bapa Yahweh yang ada di surga, Dia sangat mengetahui betapa banyaknya penyesatan, betapa umat manusia ditipu oleh si pemegang tongkat ular tua itu. Dia sekali lagi mengirimkan anaknya yang dikasihinya, yaitu Roh Alfa dan Omega, untuk berbicara di tengah-tengah dunia yang fana ini. Seperti mana Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada para murid-muridnya dalam Lukas bab yang ke-8 ayat yang ke-10. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi kuasa untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah." Perhatikan firman Tuhan, rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Demikian juga firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, ketahuilah satu hal ini, bahwasanya Bapa Yahweh di surga, Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus mempunyai rahasia surga. Di penutupan zaman ini, rahasia-rahasia itu dibukakan, dan orang-orang yang mendapat rahasia itu adalah orang-orang kudusnya, orang-orang yang hidup bergaul dengannya, orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, pada hari-hari ini, ketika Roh Alfa dan Omega dalam pribadi Pak Aditya Nugrahanto, Dialah Roh Tuhan Yesus Kristus itu, Dialah Imam Mahdi yang dinanti-nantikan oleh dunia. Ketika Ia datang ke dalam dunia ini, sama seperti 2000 tahun yang lalu, Ia tidak membawa agama. Ia tidak membawa agama. Yang dibawa adalah hukum kasih. Yang dibawa adalah penebusan, penyelamatan, sehingga Ia sanggup mati di salib. Dan pada penutupan zaman ini, Ia sekali lagi menyatakan cinta kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia ini, supaya tidak ada seorang pun yang akan binasa. Namun malangnya manusia menolaknya. Kuasa-Nya yang tak terbatas tidak bekerja dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat, tetapi Ia bekerja di dalam dimensi roh dan kebenaran, dimensi rahasia, di mana firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 26, 27-28 mengatakan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Firman Tuhan ini, iya dan amin, masih berlaku. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Perhatikan ini, Kristus Yesus sedang berada di tengah-tengah dunia ini secara nyata dalam pribadi Imam Mahdi yang dicari-cari, yang ditunggu-tunggu oleh dunia untuk mengalahkan si Dajjal itu.
Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Haleluya, dialah yang kami beritakan di dalam setiap kesaksian-kesaksian yang kami beritakan, di mana Bapa Yahweh, Bapa di surga, dengan kuasa Roh Kudusnya yang bekerja di dalam kami, tanpa henti-hentinya mendorong kami untuk bekerja bersama dengan Roh Alfa dan Omega, bersama dengan Bapak Yahweh, bersama dengan mempelainya Ibunda P yang mewakili suara Roh Kudus di penutupan zaman ini, sekali lagi melaungkan suara pertobatan, melaungkan bahwa ini adalah masa-masa penghakiman, bahwa ini adalah masa-masa murka-murka Tuhan sedang ditimpakan ke atas negara ke negara, kota per kota. Roh Alfa dan Omega, di mana Tuhan Yesus Kristus sendiri sedang ada di dalam dunia ini, sudah ada, sedang berbicara di dalam pribadi Pak Aditya Nugrahanto yang tidak dipercayai oleh dunia. Dan dialah yang telah mengalahkan melalui apa yang disampaikannya, rahasia demi rahasia, si pemegang tongkat ular tua itu, yaitu kota Babel yang besar itu, yang pada ketika ini menghalalkan perkawinan sejenis. Dosa Sodom dan Gomora kembali menguasai dunia yang gelap ini, Bapak Ibu. Dan apa yang berlaku pada saat ketika ini, ramai umat manusia, terutama golongan Farisi, golongan imam, ahli Taurat, ahli kitab, yang pada hari ini dikuasai oleh hamba-hamba Tuhan yang memegang firman Tuhan, yang melayani Tuhan, tetapi tidak dapat mengerti akan hal ini, menolak kebenaran pemberitaan di penutupan zaman ini. Seperti mana firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus bab yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Betapa besarnya cinta kasih Bapa di surga kepada umat manusia di muka bumi pada saat ini, sehingga Ia mengirimkan Roh-Nya Alfa dan Omega di dalam seorang pribadi yang bernama Aditya Nugrahanto, yang sanggup menerima tanda binatang itu, injusan itu, sekali lagi untuk menebus umat manusia, untuk menetralkan darah umat manusia yang telah dicemarkan oleh tanda binatang itu. Tapi ia ditolak. Pada saat ini, Roh-Nya sedang bekerja di tengah-tengah dunia ini. Roh-Nya sedang melayang-layang di atas permukaan bumi ini, mencari orang-orang yang bersungguh hati, mencari orang yang rendah hati, mencari orang-orang yang lapar dan haus akan Dia, mencari orang-orang yang takut akan Tuhan. Berseru-serulah kepadanya, carilah wajahnya, carilah Tuhan, carilah Roh Omega itu, di mana Ia sedang berbicara di tengah-tengah dunia pada ketika ini. Sebelum nafas terakhir kita hembuskan, karena bencana demi bencana, kota per kota akan melanda muka bumi ini, Bapak Ibu, dan juga penyakit sampar itu, seperti mana firman Tuhan dalam Wahyu mengatakan datang dalam satu hari, bencana itu akan datang. Dan biarlah anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi dengan penuh kerendahan hati mau berbalik kepada Dia, mau berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada anak manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, berserulah kepada nama itu, berseru-serulah, berdoalah, panjatkanlah doamu, maka jalan yang lurus, cahaya nur itu akan terpancar dalam kehidupanmu. Dialah terang yang ajaib itu, Dialah Yesus Kristus, Dialah Imam Mahdi. Isa, anak Maryam, sudah berada di tengah-tengah dunia ini, menggiring umat-umatnya, menggiring kaum Kedar, kaum Nebayot datang kepadanya. Sesungguhnya yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Yang dicarinya adalah sebuah hati yang mau sungguh-sungguh bertobat dan berbalik kepadanya. Oleh karena itu, berbaliklah hati kita kepada Sang Pencipta kita yang agung, yang kudus dan mulia. Kiranya kesaksian yang ringkas ini memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Haleluya. Amin.